Shalom keluarga besar Kunci Daud, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau Yesus, mengalami Engkau secara pribadi dan menikmati hadirat-Mu Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, kami akan beribadah, berkati ibadah kami Bapa. Urapi kami Tuhan, turunkan kuasa kasih Roh Kudus-Mu melingkupi kami, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, dan semua karena kuasa kasih-Mu. Thank you Jesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita memujikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Hanya karena Engkau kami percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Kami mau belajar Tuhan dengan satu pujian ini bersama-sama. Kami rindu meninggikan Engkau Raja. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita diberkati dengan setiap pujian yang kita nyanyikan, amin. Saatnya kita akan berikan tos kiri kanan, salam yang terbaik untuk saudara-saudara kita terkasih. Katakan Tuhan Yesus memberkati, amin. Saudara merasa diberkati? Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Aku diberkati, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita pujikan ini pujian bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam kali ini. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua, tetap semangat. Walaupun kita sudah memasuki kira-kira 7 bulanan ini ya, dalam masa pandemi seperti ini, tapi saya berharap tetap kuat, tetap beriman pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema kita untuk Bapak Ibu, tema kita untuk bulan Oktober ini sungguh luar biasa. Ketika mungkin selama mulai 7 bulan ini harapan kita sudah mulai menipis, mungkin ada rasa resah, rasa yang khawatir dan sebagainya. Justru tema kita untuk bulan Oktober ini adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi nanti dalam 1 bulan ini kita akan menerima firman yang berkaitan dengan tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi orang percaya harus tetap hidup dalam suasana kasih Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca satu perikop dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru dengan tema perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus? Kita tidak bisa melakukan perintah-perintahnya kalau kita tidak bertobat lebih dahulu, mengakui segala dosa-dosa kita, kembali kepada jalannya yang benar, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, setelah itu, Filipi 2 ayat 12 berkata, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Bapak Ibu,
menjaga iman dengan taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan konsisten. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan setiap perintah Tuhan dengan konsisten, maka berkat-berkat Tuhan bisa tersalur pada kita. Bahkan kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa akibat ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Yang pertama, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka kasih Kristus itu akan tinggal di dalam kita. Seperti yang telah dikatakannya di dalam firman tadi pada ayat 10. Dan kasih itulah yang akan mendorong kita untuk kita mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itulah yang memberikan kita kemampuan, dorongan-dorongan untuk kita senantiasa bisa konsisten melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, pada ayat 11 kita dapati bahwa sukacita kita akan penuh. Ketika kita bisa melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, maka Roh Kudus itu membuat hati kita penuh melimpah dengan ucapan syukur, maka sukacita kita bisa melimpah. Dapat tercermin daripada wajah kita, orang-orang akan melihat, kenapa orang ini kok begitu damai hatinya, kenapa kok dia bersukacita selalu, karena ada Roh Kudus yang membuat kita bisa bersukacita. Sukacita kita penuh, bahkan akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, sehingga mereka semua juga bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga kita dapati di ayat 16 bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, akan menghasilkan buah yang tetap, buah yang manis, buah yang lebat, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah-buah itulah yang harus kita hasilkan. Dapat kita kerjakan ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan banyak orang. Kesimpulan daripada ayat-ayat ini adalah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus itu merupakan hal utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hubungan kita yang semakin melekat dengan Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam kita, itulah yang memberikan kekuatan yang selalu baru. Maka itu jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan baik-baik. Bahkan selama 1 bulan ini nanti kita akan menerima firman-firman yang berhubungan dengan tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih Kristus itulah yang mendorong kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan kita pun bisa mengasihi orang-orang lain, sesama kita. Tanpa kasih tidak ada gunanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan untuk mentaati setiap firman-Nya. Maka hal-hal yang buruk yang sudah dahulu pernah kita lakukan akan menghilang dari setiap kehidupan kita, akan ditindas oleh firman-firman yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga kalau kita merasa, oh aku sudah menerima Tuhan Yesus sekian puluh tahun lalu. Oh sudah lama aku jadi orang Kristen. Itu harus dibuktikan pada saat ini. Apakah kita selama ini masih tetap konsisten di dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan? Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan juga berkata, jalankan perintahku sampai akhir hidupmu. Ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka firman-Nya itu tinggal di dalam hidup kita. Kita menjadi percaya dan mentaati firman-Nya. Itu yang menjadi salah satu kekuatan bagi kita untuk kita dapat terus bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan Yesus
membuat kita sanggup untuk berbuah banyak. Buah yang tetap manis, bahkan di dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Kita akan tetap sanggup bersukacita, bahkan bersukacita di dalam segala hal. Tuhan Yesus yang selalu menjadi panutan kita. Maka dari itu, jangan ragu-ragu, sediakan waktu yang baik untuk kita tetap membaca firman Tuhan dengan tekun, karena itulah kekuatan kita. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, bukan hanya sekedarnya saja. Banyak orang yang ketika awalnya bertobat, namun kembali melakukan hal-hal yang buruk di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, yang diperlukan adalah suatu konsisten di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada segala sesuatu dapat berhasil kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukannya, memperjuangkannya. Bahkan ketika menimbulkan tangis dan derita dalam hidup kita, Tuhan memberikan perkataan bahwa setiap apa yang menjadi tantangan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah dan imani itu dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, saya kira karena mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka sungguh-sungguh mencari firman-Nya dengan kerinduan yang sangat, pasti akan dia dapatkan Tuhan di dalam apa yang dia rindukan. Tinggal di dalam Tuhan, melekat erat padanya, menyenderkan hidup kita pada Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi kita tetap bersemangat. Bahkan di dalam situasi saat ini, banyak orang yang sudah mengeluh karena rasanya pandemi ini kok tidak berakhir. Tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan. Sungguh-sungguh, karena itu akan memberikan kita kekuatan yang akan memampukan kita menghadapi setiap masalah ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yakinlah, apa yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, seturut dengan kehendak Tuhan, firman-firman-Nya, perintah-perintahnya kita lakukan, akan ada sukacita dalam setiap kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita terus beriman dan tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur renungan yang singkat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sanggup membuat kami tetap kuat kepadamu. Asal kita semua menuruti setiap perintah Tuhan, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan selalu membimbing dan menuntun kami untuk kami tetap bersemangat memuliakan nama Tuhan, bahkan dengan konsisten sepanjang hidup kami. Bapak, terima kasih, kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami, bahkan setiap pagi membuat kami bersemangat untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu, menjadikan hidup kami terus akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang besar, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menerima setiap berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih untuk Bapak Heri Trismono untuk firman-Nya yang luar biasa. Kami semakin diberkati, amin. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami sungguh merasa diberkati Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau melakukan yang terbaik Tuhan untuk Engkau.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami malam hari ini Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bila kau yang